kajian terkait keluarga Bapak dan Ibu. Sebelumnya di hari Senin kemarin kami telah melakukan pengkajian mengenai keluarga Bapak dan Ibu, dan kami telah menemukan beberapa hal untuk dapat dibahas bersama-sama untuk menemukan masalah utamanya. Nah, di sini pada hari ini kita akan melakukan scoring dalam waktu kurang lebih 20 menit. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha dan ini teman saya Cia. Kami akan membantu Bapak dan Ibu dalam menemukan masalah utama. Baik, teman saya Cia akan menjelaskan mengenai scoring. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu scoring ya Bapak Ibu. Nah, scoring itu untuk menentukan hal yang perlu kita perbaiki bersama-sama dalam keluarga Bapak dan Ibu. Nah, dalam scoring ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dan dibagi menjadi beberapa skor. Dan itu ada 4 pertanyaan ya nantinya pada setiap permasalahan yang ada. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas mengenai scoring yang sudah saya jelaskan? Sudah jelas. Oke, sebelumnya saya ingin meminta izin, saya akan menempelkan beberapa kertas yang berisi tentang scoring di dinding Ibu dan Bapak. Apakah Bapak mengizinkan dan Ibu? Silakan. Boleh. Kami persiapkan dulu ya Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai scoring kita ya, karena sudah ditempel-tempel nih. Kemarin kan kita sudah melakukan diskusi dan kita menemukan beberapa hal yang dapat kita perbaiki bersama-sama. Nah, pertama, hal yang harus kita perbaiki itu kebiasaan dari keluarga, seperti membiarkan sakit dan tidak berobat ke pusat layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas. Yang kedua, kami menemukan adanya pengaturan kesehatan yang kurang baik, seperti makan makanan yang bersantan yang dapat berisiko menimbulkan penyakit seperti tekanan darah tinggi. Yang ketiga, keluarga masih belum bisa memutuskan tindakan selanjutnya untuk mengatasi sakit yang sedang dirasakan. Oh, jadi kalau misalnya kita makan tahu tempe terus bisa bikin sakit ya Dek? Terus kalau makanan bersantan bisa nimbulin apa? Jadi Bu, sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia bukan cuma dari protein nabati saja ya. Contohnya seperti tahu, tempe, terus kacang-kacangan. Tapi kita juga harus makan protein dari protein hewani. Nah, apa protein hewani itu contohnya apa aja sih? Contohnya itu seperti ikan patin, terus telur, terus ayam juga bisa lah sekali-sekali, kan itu juga terjangkau, nggak yang mahal-mahal banget Bu. Yang penting itu harus bervariasi setiap harinya. Nah, sedangkan kalau untuk makanan yang bersantan itu kan Bu, itu boleh kita konsumsi, tapi ada batasannya untuk perharinya itu, jadi nggak boleh kita konsumsi terlalu banyak karena ya itu tadi bisa menimbulkan penyakit tekanan darah tinggi. Oh iya Neng ya, saya bisa kena tekanan darah tinggi soalnya saya suka pusing gitu. Tapi kayaknya nggak usah ke puskesmas kali ya, soalnya tidur juga udah hilang pusingnya. Tapi Pak, kalau dibiarkan 1 kali, 2 kali mungkin kayak nggak masalah gitu ya. Tapi kalau terus-menerus sakit kepalanya dan nggak diperiksa, kan bisa menimbulkan masalah baru Pak. Belum lagi kemarin kan kita sudah cek nih tekanan darah Bapak, terus hasilnya juga cukup tinggi ya Pak ya. Jadi bagaimana menurut Bapak? Apakah ini bisa jadi masalah Mbak nanti ke depannya? Iya juga ya Neng ya, saya juga kalau sakit kepala nggak sembuh-sembuh gitu. Iya sih, biasanya kalau kita pusing, kalau apalagi nih si Bapak, biasanya sih saya beli obat di warung Neng, terus sembuh pusingnya, tapi nanti kambuh lagi gitu. Kalau menurut Bapak Ibu nih, sesuai dengan scoring yang saya jelaskan tadi itu ya, masuk ke skor yang ketiga. Yang ketiga itu berarti
tidak atau kurang sehat. Kalau skor yang kedua itu ancaman kesehatan, atau skor yang pertama krisis atau keadaan sejahtera. Dilihat dari sini ya Bu, ini ada sifat masalah kan. Nah, kira-kira ibu yang sering memasuki bapak dan ibu yang tidak melaporkan masalah kesehatan kepada petugas kesehatan dan lebih memilih untuk membeli obat di warung, itu kira-kira masalahnya masuk ke kriteria 1, 2, atau 3? 3 itu yang paling beresiko atau kurang sehat. Kayaknya masuk ke kurang sehat sih kita ya. Kayak Sebenarnya kita kurang sehat. skornya paling 3 deh. Jadi setuju skor 3 ya. Iya, yang Iya. kurang sehat itu. Adek, diam adek. Baik, selanjutnya. Sebelumnya kan kita membahas tentang dampak makanan dari keluarga yang memiliki resiko tekanan darah tinggi ya Pak Bu. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui mengenai tekanan darah tinggi itu? Kalau menurut saya tekanan darah tinggi itu ya kayak tetangga saya ada di sebelah, dia bilang saudaranya kena ini kan hipertensi katanya, ternyata tekanan darahnya itu tinggi terus. Nah iya jadi kayak stroke gitu Neng, jadi nggak bisa gerak apa-apa, jadi kayak mau beraktivitas itu dibantu terus sama keluarganya. Nah jadi menurut saya sih itu kalau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan stroke. Iya Bu ya, kemarin pusing-pusing dulu katanya. Itu terus ini. Baik. Di sini Bapak dan Ibu cukup mengetahui ya mengenai masalah yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi itu seperti apa. Lalu tadi kan Ibu ada bilang biasanya beli obat di warung. Kenapa tidak memilih untuk membeli di fasilitas kesehatan masyarakat yang ada seperti puskesmas? Kan jaraknya dekat nih dari rumah, nggak terlalu jauh. Ya gimana ya Neng ya, penghasilan suami saya juga hanya segitu-segitu aja. Terus kata tetangga saya juga kalau puskesmas itu kan mahal ya menurut saya. Terus ya paling gitu-gitu aja sih beli obat di warung. Iya Neng, gaji saya kurang buat ke puskesmas. Baik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan ini puskesmas itu sendiri itu dari pemerintah sudah menyediakan fasilitas pengobatan gratis. Itu tuh biasanya menggunakan BPJS atau KIS atau asuransi kesehatan dari perusahaan tempat Bapak bekerja. Nah itu bisa digunakan untuk melakukan pengobatan. Dari perusahaan saya sih sudah dikasih ya, tapi saya BPJS sama KIS itu dari mana ya? Kalau BPJS atau KIS itu Bapak bisa tanyakan langsung kepada ketua RT atau ketua RW di setempat ya. Ya udah deh nanti saya coba tanya Pak RT aja ya kalau gitu. Iya Bu. Nah di sini kita bisa lihat masalah untuk yang pertama dan kedua itu berhubungan dengan penghasilan keluarga ya. Nah kemungkinan untuk dapat diubah masuk ke dalam skor berapa ya Pak? Berkaitan dengan beberapa penghasilan, Mungkin itu masuk ke bagian masalah yang bisa diubah kali ya deh ya. Karena kan emang penghasilan suami saya memang segitu, jadi Susah cari penumpang sekarang itu. berarti kira-kira nih kalau kita masukin yang nomor 1 itu kan kita membahas tentang perilaku yang cenderung berisiko. Yang nomor 2 itu kan ketidakefektifan manajemen keluarga, dan tadi yang Bapak dan Ibu sampaikan bahwa Bapak itu lebih memilih untuk tidur gitu daripada ke puskesmas. Kemudian di sini kita lihat itu kurangnya pengetahuan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu itu Bapak sendiri untuk pengajian kemarin pendidikan terakhirnya itu kan SD dan Ibu sendiri SMP, tapi Ibu sudah cukup mengerti. Ya. Oke, jadi kita bisa masukin untuk perilaku cenderung beresiko itu bisa diubah ke dalam skor 1. Oke, dalam skor 1 ya, hanya sebagian karena berkaitan dengan penghasilan Bapak dan Ibu tadi. ya masuk ke ini sih menurut saya nomor 1 deh.
yang hanya sebagian itu. Ini juga ya. Kemudian untuk yang kurangnya pengetahuan, kira-kira bisa dengan mudah ya Kak ya, karena kita kan akan membantu untuk menyediakan informasi, kemudian kita akan mengedukasi gitu. Mungkin masuk ke yang kedua tuh yang dengan mudah itu deh. Dua ya Kak? Yang dua ya Kak Bu. Sekarang kita akan lanjut ke kolom yang ketiga ya Bu, bisa dilihat ini ada bagaimana potensial masalah untuk dicegah nih, berapa besar masalah itu dapat dicegah. Oke, tadi kan Ibu dan Bapak menjelaskan bahwa kebiasaan makan keluarga, Bapak dan Ibu tuh suka makan yang bersantan, kemudian Bapak dan Ibu itu abai dalam untuk melaporkan masalah kesehatan, kemudian tidak memanfaatkan masalah kesehatan. Nah, kita juga kemarin sempat berdiskusi ya Bu ya mengenai imunisasi. Sebelumnya Ibu tidak percaya sama sekali tentang imunisasi itu. Apakah benar Bu seperti itu? Iya lah Neng, itu kan menurut saya. Jadi kalau anak udah kena campak, itu menurut saya udah kebal gitu tubuhnya. Jadi kalau udah kena campak mah nggak usah diimunisasi lah. Jadi kayak udah kebal gitu. Ya, jadi anaknya dua udah pernah kena campak ya Bu? Iya udah pernah. Oke, jadi dapat disimpulkan ya Bu ya kalau misalnya imunisasi itu menurut Ibu sendiri itu tidak penting. Nah, kemudian untuk pemberian ASI eksklusif kan anaknya udah 2 tahun kan Bu, udah menjalani ASI eksklusif sebelumnya. Itu kenapa Ibu tidak menggunakan susu formula? Iya kan susu formula itu mahal ya Dek, jadi kayak keluar uang lagi. Nah kata bidan juga waktu itu bilang ke saya kalau misalnya lebih baik ASI eksklusif, jadi ya udah dua-duanya saya kasih ASI eksklusif aja. Oke, itu udah tepat sih Bu itu lebih memilih ASI eksklusif daripada susu formula. Nah kita bisa lihat kan tadi Ibu sudah sadar pentingnya ASI untuk anak-anak dibanding memberikan susu formula. Nah kita bisa lihat nih untuk masalah yang bisa kita ubah nih, potensial masalah untuk dicegah. Nah masalah yang untuk yang pertama sendiri perilaku cenderung berisiko, dan masalah yang ketiga sendiri itu kemudian bisa diubah karena Ibu sendiri itu paham dan Ibu sendiri juga mau untuk menggunakan ASI eksklusif. Jadi kalau kira-kira nih untuk permasalahan yang satu dan yang ketiga itu kita bisa ambil di skor berapa nih? Menurut saya masuk ke paling rendah ya Dek. Yang paling rendah. Bukan yang cukup Ibu, karena Ibu sendiri kan sadar dan Ibu sendiri juga sudah terinformasi dengan baik. Dan untuk pengetahuan sendiri nanti kami akan memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai imunisasi, pentingnya imunisasi. Seperti itu. Oh iya benar ya, itu masuk ke skor yang cukup ya. Masuk ke skor yang cukup ya Bu ya untuk yang perilaku cenderung beresiko. Adek diam Adek. Siap Kak. Oke, kemudian kita lihat nih untuk yang permasalahan kedua nih. Untuk permasalahan kedua, Ibu tentang pengaturan kesehatan yang kurang baik nih. Nah kira-kira nih potensial masalah untuk dicegah berkaitan dengan latar belakang Bapak tadi yang berasal dari orang Padang yang suka makanan bersantan. Itu kan kebiasaan yang susah diubah kan? Nggak bisa saya makan gak pakai santan. Oh iya, itu kan susah kan Pak untuk diubah. Nah kira-kira nih kita bisa masukkan untuk memanajemen atau keluarga Bapak dan Ibu itu mengatur untuk tidak memakan yang bersantan-santan seperti itu. Itu kira-kira masuk ke yang rendah. Kira-kira Ibu setuju atau enggak sama Bapak? Oh begitu ya. Setuju. Tapi kan kita punya kebiasaan ini sering makan makanan bersantan deh. Iya itu tadi. Itu kan kebiasaan yang susah diubah. Kira-kira kita masukin ke rendah karena sudah masuk ke sehari-harian, nanti tiba-tiba Ibu nggak makan itu susah untuk mengubahnya. Jadi perlahan-lahan. Masuk ke rendah itu udah bisa deh. Rendah ya Pak Bu? Setuju. Setuju ya.
kemudian kita masuk nih ke menonjolnya masalah. Ada 3 hal. Masalah tidak dirasakan, atau ada masalah tapi perlu segera ditangani, masalah berat harus segera ditangani. Nah, tadi Bapak dan Ibu kan mengatakan Bapak itu sering mengeluh sakit kepala, tapi kemudian lebih baik tidur aja karena Bapak juga harus narik, Bapak juga harus cari penumpang, harus kerja gitu kan. Mungkin waktunya juga kurang gitu kan. Jadi Bapak cenderung untuk tidak merasakan penyakit itu, atau sakit kepala itu Bapak nggak ngerasain. Jadi kalau misalnya kita masuk lihat untuk yang ketiga dan yang pertama itu kita masukkan masalah tidak dirasakan, karena itu berhubungan dengan perayaan pengetahuan kan Pak Bu, dan berhubungan dengan perilaku, karena Bapak dan Ibu sendiri juga kurang waktu. Seperti itu bukan Ibu? Ya. Bapak. Jadi kita bisa masukkan ke masalah tidak dirasakan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju sih, saya masuk yang masalah yang tidak dirasakan itu. Oke. Jadi kita masukkan ke masalah yang tidak dirasakan ya Pak Bu. Apalagi kalau sakitnya yang nggak gimana-gimana kita nggak harus. Oke, kemudian untuk yang kedua itu Bapak itu ada sakit kepala, kemudian makanan bersantan, itu kan berkaitan dengan bagaimana Bapak dan Ibu itu mengatur kesehatan Bapak dan Ibu sendiri gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu itu cenderung untuk cuek, tapi di sini ada masalah yang perlu kita tangani. Jadi kita bisa masukkan untuk menonjolnya masalah itu ke poin yang 1, atau ada masalah tapi perlu segera ditangani. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Oke, kita masukkan ke yang nomor 1 ya Pak Bu. Oke, scoring kita udah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian untuk melihat dari ketiga masalah yang ada atau hal yang ada ini, mana yang paling bisa kita tangani terlebih dahulu untuk memperbaiki kesehatan keluarga ini di masa depan. Kami tadi sudah melakukan penilaian mengenai scoring dari setiap permasalahan. Nah, bisa dilihat yang di permasalahan nomor 1 itu skornya itu 2/3. Kemudian untuk yang kedua itu 5/6, dan yang terakhir itu sama ya, 2/3 ya. Dari sini kita bisa melihat ya, masalah utamanya itu adalah ketidakefektifan manajemen keluarga. Nah, di sini dari keluarga sendiri kan yang berlatar belakang orang Padang, makan bersantan, kurangnya percaya akan imunisasi, kemudian Ibu sendiri juga sering diobat-obatan di warung, kemudian Bapak yang kadang mengabaikan rasa sakit pada kepalanya. Kita melihat bahwa masalah utamanya itu ada di ketidakefektifan manajemen keluarga. Kemudian untuk yang kedua, permasalahan kedua itu kita ambil yang berperilaku cenderung beresiko. Kenapa? Karena ini sama kan sebenarnya Pak Bu, tapi kita lihat sendiri untuk perilaku dari keluarga sendiri emang susah untuk diubah, bukan karena udah menjadi kebiasaan. Dan itu menjadi hal yang kedua yang perlu kita untuk fokuskan atau perlu kita untuk tangani di masa depan. Nah, untuk yang terakhir itu adalah divisi pengetahuan. Bapak dan Ibu sendiri walaupun pendidikannya SMP, tapi Bapak dan Ibu itu sudah terinformasi dengan baik dan memiliki masyarakat atau pendukung dari tetangga-tetangga yang bisa memberikan informasi dengan baik. Apakah Bapak ada pertanyaan atau Ibu? Setuju sih, sudah jelas Ya Pak ya. Oke, selanjutnya kami sudah melakukan scoring dan kami ingin berizin undur diri, pamit undur diri dari mahasiswa. Bila ada salah ucap kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga
Makasih ya Dek. Iya. Makasih Bapak Ibu. Permisi, Bu Oh. Zainab. Oh bentar sebentar. Oh iya, adek masuk sini, duduk di sini dulu ya. Bisa saya panggil ini dulu ya, suami adeknya ya. Ayah. Oh iya. Pakai masker ayah. Oh iya. Bentar ya. Aduh bentar ya Dek. Oh, mahasiswa ya? Iya. Maaf ya, Adik, aku baru bangun. Selamat siang, Bapak, Ibu, adik-adik. Nah, perkenalkan dulu ya, saya Angel dari mahasiswa keperawatan UPH. Datang ke sini bersama ini teman saya Yere, Eka, dan Keke. Nah, kami akan melakukan penyuluhan yang sudah kita sepakati bersama waktu kemarin kami datang ke sini untuk hari ini selama 20 menit ke depan. Nah, dari Bapak, Ibu, apakah bersedia untuk melakukan penyuluhan? Bersedia. Oke, terima kasih ya Pak, Bu. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Yere dan Eka untuk menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu, nah saat ini kita akan melihat lebih lanjut terkait dengan permasalahan dari scoring yang sudah dilakukan kemarin. Itu masalah yang kita temukan itu masalah pengelolaan kesehatan terkait dengan hipertensi seperti itu. Iya Dek. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu hipertensi? Sudah deh, darah tinggi. Tekanan darah tinggi sini. Iya betul sekali ya, darah tinggi ya. Darah tinggi. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dari video. Kita akan sama-sama lihat dan tonton video yang akan ditayangkan sekarang. Bisa lebih dekat Bapak biar kita sama-sama lihat. Ya, kita lihat ya. Hipertensi atau sering kita sebut sebagai penyakit darah tinggi, yakni suatu penyakit yang dikatakan hipertensi bila seseorang mempunyai tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mm per Hg dan diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm per Hg. Untuk tekanan darah normal pada manusia, yakni untuk sistoliknya kurang dari atau sama dengan 120 mm per Hg dan diastolik kurang dari atau sama dengan 80 mm per Hg. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi kita lihat kalau hipertensi itu kalau kita dikatakan hipertensi kalau kita temukan tekanan darah kita dari 140 ke atas atau yang di bawahnya 90 ke atas kayak gitu. Itu dikatakan kita terkena hipertensi kayak gitu. Berarti saya sudah termasuk penderita hipertensi ya. Soalnya biasanya tekanan darah saya 140/100. Nah iya Pak, tapi hipertensi yang Bapak alami itu masih di tahap awal, jadi masih bisa kita atasi bersama. Nah nanti kita akan bantu bagaimana cara mengatasinya. Nah sekarang kita lanjut dulu videonya. Hipertensi sendiri sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa demikian? Karena hal tersebut sering terjadi pada pasien dengan hipertensi namun tidak memiliki gejala yang serupa. Terkadang, hipertensi disertai oleh beberapa gejala seperti pusing, sakit kepala, nyeri pada bagian tengkuk, dada berdebar, sakit di dada, dan pandangan kabur. Bahkan, hipertensi sendiri juga bisa menyebabkan penyakit komplikasi lainnya seperti sakit jantung, stroke, gangguan pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan otak, serta gangguan pada mata atau retina. Menurut data WHO, Nah, tadi kan kita lihat nih dari video sudah dijelaskan gejala-gejala atau tanda-tanda kalau kita tuh bisa beresiko kena hipertensi seperti misalnya pusing, sakit kepala, atau kita mudah lelah, terus tengkuk kita tuh biasanya sakit gitu kan, sering kan biasanya orang kayak gitu atau
dia tuh penglihatannya jadi kabur kayak gitu. Nah, dari hipertensi itu bisa nyebabin beberapa penyakit lain. Jadi cukup bahaya ini kalau kita nggak atasi dengan segera kayak gitu. Bisa stroke gitu. Iya, ini bisa mempengaruhi fungsi tubuh kita yang lain gitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut dulu videonya. Di Indonesia sendiri, prevalensi pasien dengan hipertensi pada penduduk dengan usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun meningkat dari 25,8% di tahun 2013 menjadi 34,1% di tahun 2018. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua faktor risiko utama, yakni faktor risiko yang tidak bisa diubah dan faktor risiko yang bisa diubah. Faktor risiko yang tidak bisa diubah meliputi usia, jenis kelamin, dan genetika. Sedangkan untuk faktor risiko yang bisa diubah, yakni pola hidup. Hipertensi sendiri bisa dikendalikan dengan metode patuh. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi kan kita udah dengar nih kalau hipertensi itu makin hari makin meningkat, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi sangat penting untuk kita atasi dengan segera hipertensi ini. Terus ada beberapa penyebab yang bisa mencetuskan atau menimbulkan hipertensi atau meningkatkan tekanan darah, seperti mulai dari keturunan atau dari usia, atau bisa juga karena pola hidup yang kurang baik, misalnya makan makanan yang terlalu berlemak atau makanan yang terlalu bergaram seperti itu sehingga meningkatkan tekanan darah. Nah, di sini kita akan lihat lagi, kita lanjut videonya untuk lihat gimana sih cara kita bisa menangani hipertensi. Nah, P yang pertama yakni periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, yakni selalu kontrol atau cek tekanan darah secara rutin minimal 3 bulan sekali. Yang kedua, yakni A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Seperti periksakan diri ke tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ataupun bidan. Metode yang ketiga yaitu tetap diet dengan gizi seimbang, yakni dengan kurangi konsumsi makanan yang asin, manis, ataupun yang berlemak. Perbanyak konsumsi air putih dan sayuran serta buah-buahan yang segar. Metode yang keempat yaitu U, upayakan aktivitas fisik dengan benar dan aman, minimal olahraga 15 menit setiap harinya. Metode terakhir adalah H, hindari rokok, hindari alkohol, dan hindari zat karsinogenik lainnya. oke, sudah selesai. Nah, cara penanganan dari hipertensi dengan cara patuh. Patuh dalam artian kita mematuhi untuk menjalankan pola hidup, pola makan yang sehat. Seperti kita rutin untuk ke puskesmas, rutin untuk periksa kesehatan, kemudian kita cek terus tekanan darahnya, terus kita juga jaga pola makan kita, jangan terlalu makan yang berlemak, jangan terlalu makan yang asin atau yang terlalu manis. Pokoknya yang berlebihan yang bisa menimbulkan tekanan darah itu semakin naik kayak gitu. Nah, udah selesai kita videonya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan penjelasan teman saya tadi juga dan sudah menonton video, apakah Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan? Jadi hipertensi itu bahaya ya deh kalau nggak ditangani. Terus untuk saya dan anak-anak saya yang terkena hipertensi itu gimana cara untuk menanganinya atau mencegahnya? Nah, untuk menghindari misalnya Ibu belum terkena hipertensi sebelumnya, di kertas yang dibagikan oleh teman saya juga tadi, di situ Ibu bisa lihat yang bagian cerdik Ibu. Nah, yang di bagian cerdik ini untuk mengatasi atau mencegah terjadinya hipertensi. Jadi kita bisa mulai dari cek kesehatan secara berkala, seperti yang dibilang tadi, minimal 3 bulan sekali gitu. Kemudian enyahkan asap rokok, terus ada juga rajin berolahraga, terus diet seimbang, kemudian istirahat cukup juga sangat berguna ya Bu ya. Kemudian juga kelola stres. Bener ya, medisnya ada ya? Iya. Tapi
ini saya masih kurang nggak paham gitu deh sama yang bagian diet seimbang itu kayak gimana. Yang agak ditahu kan ekonomi keluarga saya kan emang agak ke bawah lah ya, terbilang di bawah. Nah itu gimana sih? Ada nggak alternatif lain gitu untuk yang kami keluarga dengan ekonomi yang rendah? Kalau mengenai yang diet seimbang ini sih Bu ya, karena diet seimbang ini sangat perlu ya untuk mencegah hipertensi. Nah, untuk makanan-makanannya itu bisa ibu misalnya beli buah yang bervariasi, misalnya buah pisang, terus buah jeruk juga bisa, kemudian melon, kemudian sayur-sayuran yang hijau juga ibu sangat berguna, sayuran hijau, timun juga bisa untuk menurunkan hipertensi juga bisa ke bapaknya untuk timun. Kemudian aktivitas fisik juga sangat perlu ibu, misalnya ibu sore jalan-jalan di sekitar komplek rumah bisa, misalnya 15-20 menit itu per hari. Terus konsumsi garam juga bisa Bu dikurangi, istirahat yang cukup juga sama. Atau ini Bu kan disesuaikan dengan keadaan keluarga kayak gitu. Sekali-sekali beli ikan, kan ada ikan yang harganya juga terjangkau, yang murah-murah, tapi proteinnya tuh bukan cuma dari tahu atau tempe, bisa tahu dan tempe tapi besoknya mungkin diganti bervariasi gitu setiap harinya. Jadi semua nutrisi itu terpenuhi seperti itu. Oh, berarti saya harus periksa kesehatan puskesmas ya Bu? Iya, Tapi saya ini kan kerja waktu gimana tuh solusinya? Kalau solusi dari kami bisanya ya Pak ya, kalau misalnya hipertensi itu sangat berbahaya ya, jadi sangat dianjurkan untuk Bapak untuk mengontrol ke puskesmas gitu. Karena kan seperti yang diketahui tadi, kalau hipertensi nggak ditangani itu bisa menyebabkan sakit jantung, terus kemudian lumpuh juga, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan Bapak nantinya. Dan saran kami mungkin Bapak pulang dari pabrik sebelum ngojek, mungkin Bapak bisa memisahkan waktu 20 atau 30 menit untuk ke puskesmas gitu Pak. Dan jika Bapak ke puskesmas, nanti dari puskesmasnya juga Bapak bisa mendapatkan resep obat yang tepat untuk mengatasi hipertensi Bapak gitu. oh begitu ya. Berarti nanti saya usahakan lah ya untuk mengecek kesehatan saya setiap 3 bulan sekali. Iya baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Sudah tidak ada. Sudah cukup jelas Karena sudah cukup jelas, bolehkah saya ajukan beberapa pertanyaan untuk evaluasi nih Pak Bu habis nonton video tadi dengan beberapa pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama untuk Bapak, hipertensi itu apa sih Pak? Ya, adik diam. Apa ya? Hipertensi itu tekanan darah tinggi di atas 140 per 90. Benar ya Pak. Nah sekarang untuk Ibu, nah pertanyaannya, bisa nggak Ibu tak sebutkan penyebab hipertensi? Ya, dari makanan yang bersantan, terlalu berlebihan garam, tidak pernah olahraga juga, merokok, stres gitu ya. Benar ya Ibu ya. Nah Ibu sudah sebutkan 4 tadi, benar semua. Nah untuk Bapak atau Ibu, bisa nggak sebutkan apa aja tanda dan gejala kalau seseorang itu mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi tadi? Sakit kepala, sulit tidur, Pusing, sama ini ya Pak ya, penglihatannya juga kabur. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir untuk Ibu ini yang suka masak di rumah, bisa nggak Ibu sebutkan makanan-makanan yang harus dihindari untuk seseorang yang beresiko hipertensi ataupun yang sudah hipertensi? Garam, santan, alkohol, berlebihan. Nah, sudah benar semua ya Bu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, Ibu bisa sebutkan lebih dari 1 jawaban. Saya simpulkan
memastikan bahwa Bapak dan Ibu paham karena kami sudah sampaikan video, berikan brosur ini untuk lebih memahami lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh nanti kalau mau belajar lagi tentang hipertensi bisa lihat di sini atau sumber-sumber yang ada di internet. Oke, untuk kedepannya berarti Bapak dan Ibu tahu ya kapan harus ke rumah sakit periksakan kesehatannya, ya. Maaf ya, iya. Oke, nah saya sama teman-teman saya sudah selesai melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada Bapak Ibu keluarga. Nah, apabila ada salah kata dari kami, dari perilaku kami juga, apabila ada salah, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu, tenaga juga, terus tempat untuk kami bisa sampaikan materi-materi tentang hipertensi gitu ya. Terima kasih juga Adel udah kesini. Maaf kami nggak punya apa-apa buat Anda, terima kasih ya. Tidak apa-apa Ibu, Pak, karena ini sudah menjadi tugas kami sebagai perawat untuk meningkatkan kesehatan keluarga di Indonesia. Terima kasih ya. Untuk kami mau pamit. Kami undur diri. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak, Bu, adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih ya susunya deh. Ya, sama Ibu ya. Berisik lagi kan dari tadi. Udah bisa dilanjutkan bermain lagi. Saya akan ke depannya. Iya, terima kasih.